Namaku Alina. Jika seseorang melihat hidupku dari luar, mereka pasti mengira aku perempuan paling beruntung di dunia. Aku menikah dengan Arka, pria yang dulu kupikir adalah jawaban dari semua doaku. Ia lembut, sabar, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Kami tinggal di rumah besar 2 lantai di kawasan elit, hadiah pernikahan dari orang tuanya. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Arka dengan secangkir kopi hangat yang ia suka. "Aku beruntung punya kamu," katanya hampir setiap hari. Dan setiap kali ia mengucapkannya, hatiku selalu meleleh. Kami sudah menikah 5 tahun dan dikaruniai seorang putri kecil bernama Kayla. Usianya 4 tahun dengan tawa yang mampu mencairkan suasana paling tegang sekalipun. Hidupku berputar di antara mengurus Kayla, membantu Arka mengelola bisnis keluarga, dan sesekali menemani ibu mertuaku menghadiri acara sosial. Ya, ibu mertuaku. Namanya Ratna. Semua orang memanggilnya Bu Ratna dengan nada penuh hormat. Ia perempuan elegan, selalu tampil rapi dengan kalung mutiara dan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Di depan banyak orang, ia terlihat hangat dan bijaksana. Ia sering memanggilku anakku sambil menggenggam tanganku. Namun entah kenapa, setiap kali ia menatapku terlalu lama, ada sesuatu dalam dadaku yang terasa tak nyaman. Seperti ada penilaian yang tak pernah benar-benar selesai. "Kamu harus belajar lebih banyak tentang mengatur aset keluarga," katanya suatu sore saat kami duduk di ruang tamu besar rumahnya. "Warisan ini bukan main-main. Tidak semua orang mampu menjaganya." Aku tersenyum sopan. "Saya akan belajar, Bu." Ia mengangguk pelan, lalu menyesap tehnya tanpa berkata apa-apa lagi. Keluarga Arka memang dikenal kaya raya. Ayah mertuaku memiliki perusahaan properti besar yang kini mulai diwariskan bertahap kepada Arka. Semua orang tahu, kelak Arka akan menjadi pewaris utama. Dan sebagai istrinya, aku tentu berada di dalam lingkaran itu. Namun aku tak pernah menikahinya demi harta. Aku mencintainya sejak kami masih sama-sama merintis dari nol. Saat itu, Arka belum memegang kendali bisnis keluarga. Kami tumbuh bersama, saling memuatkan. Setidaknya, itulah yang selama ini kuyakini. Malam itu, setelah Kayla tertidur, aku duduk di balkon kamar. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga dari taman belakang. Arka menghampiriku dari belakang dan memelukku. "Kamu kenapa melamun?" tanyanya lembut. "Tidak apa-apa, cuma capek sedikit." Ia mengecup keningku. "Kamu terlalu banyak pikiran. Ibu memang keras soal bisnis, tapi dia cuma ingin yang terbaik untuk keluarga." Aku mengangguk, mencoba menepis perasaan ganjil yang sulit kujelaskan. Beberapa minggu terakhir, Bu Ratna semakin sering memintaku datang ke rumahnya tanpa Arka. Katanya ingin mengajarkanku soal pengelolaan aset, tentang saham, tentang surat-surat kepemilikan. Aku merasa terhormat, tapi tertekan. Kadang, di sela pembicaraan, ia menyelipkan kalimat-kalimat yang membuatku merenung. Perempuan harus tahu diri di keluarga besar seperti ini.
Aturan keluarga kami berbeda dari keluargamu. Atau kamu pikir semua ini akan otomatis jadi milikmu? Ia selalu mengucapkannya sambil tersenyum. Aku tak pernah berani bercerita detail kepada Arka. Aku tak ingin terlihat sensitif atau teranggap tak mampu beradaptasi. Lagi pula, di depan Arka, ibunya selalu tampak menyayangiku. Suatu pagi saat aku menyiapkan sarapan, ponsel Arka yang tergeletak di meja dapur bergetar. Layar menyala sebentar sebelum redup kembali. Aku tak berniat membuka, tapi satu nama yang muncul membuat jantungku berdegup lebih cepat. Sinta. Bukan nama yang pernah kudengar sebelumnya. Aku berdiri membeku beberapa detik. Mungkin rekan kerja, mungkin klien. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah pesan singkat yang sempat terbaca sebelum layar mati. Mama sudah bicara dengan Om. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Mama? Siapa mama yang dimaksud? Tanganku terasa dingin. Dalam 5 tahun pernikahan, Arka tak pernah menyembunyikan apapun dariku. Atau mungkin aku saat yang terlalu percaya. Langkah kaki Arka terdengar dari arah tangga. Aku cepat-cepat meletakkan ponselnya kembali seperti semula dan pura-pura sibuk mengaduk telur. Arka datang dengan wajah santai, mencium pipiku seperti biasa. Harup sekali, sarapannya apa hari ini? Aku tersenyum. Senyum yang terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Di babuk rumah yang terlihat sempurna, untuk pertama kalinya, aku merasakan retakan kecil. Dan aku belum tahu bahwa biakan itu akan segera berubah menjadi jurang yang memisahkan aku dari semua yang selama ini kuanggap keluarga. Sejak pagi itu, pikiranku tak lagi tenang. Nama Sinta terus terbayang, bahkan saat aku menjemput Kayla dari sekolah. Setiap kali ponsel Arka berbunyi, jantungku berdebar tanpa kendali. Aku ingin percaya. Aku ingin tetap menjadi istri yang tenang dan dewasa. Tapi kalimat dalam pesan itu terus terngiang di kepalaku. Mama sudah bicara dengan Om. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Mama yang mana? Siang itu Bu Ratna menghubungiku. Alina, datanglah ke rumah ibu sore ini. Ada beberapa dokumen penting yang perlu kamu pahami. Katanya seperti biasa, nada suaranya lembut tapi tegas. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Rumah besar itu selalu terasa megah sekaligus dingin. Dindingnya dipenuhi foto keluarga besar dengan bingkai emas. Di salah satu foto, aku berdiri di samping Arka saat pernikahan kami, tersenyum lebar dengan gaun putih sederhana. Bu Ratna berdiri di belakang kami dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan. Hari ini ia menyambutku dengan pelukan tipis. Kamu kelihatan pucat, jangan terlalu lelah mengurus rumah, ucapnya. Aku hanya tersenyum. Di ruang kerjanya, ia membuka beberapa map coklat berisi salinan dokumen perusahaan dan daftar aset keluarga. Keluarga ini punya prinsip, katanya sambil merapikan kertas. Warisan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar mampu menjaga nama baik dan kestabilan keluarga. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Ia menatapku dalam-dalam,
Senyumnya tetap terpasang. Mampu menjaga suami, mampu menjaga rumah tangga, mampu menjaga citra. Aku merasa seperti sedang diuji. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, jawabku pelan. Tentu saja, katanya. Ibu percaya kamu perempuan baik, tapi dunia ini penuh kemungkinan. Kita harus siap dengan segala skenario. Kata-katanya terasa seperti teka-teki yang tak ingin ia jelaskan. Saat aku pamit pulang, ia menepuk bahuku. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Kadang, sesuatu yang terlihat buruk justru demi masa depan keluarga. Aku berhenti melangkah. Apa maksudnya? Malamnya, Arka pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah, tapi juga gelisah. Kamu makan di luar? Tanyaku pelan. Iya, ada meeting tambahan. Jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh tentang Sinta, tentang pesan itu, tentang mama yang dimaksud. Tapi aku takut jika pertanyaanku justru dianggap sebagai kecurigaan tak berdasar. Namun takdir seperti ingin memperjelas semuanya. Saat Arka mandi, ponselnya kembali bergetar di atas meja rias. Kali ini layarnya tak langsung mati. Pesan baru muncul. Aku sudah tak sabar menunggu semuanya selesai. Mama bilang, setelah itu aku tak perlu lagi bersembunyi. Tanganku gemetar. Mama bilang, Mama siapa lagi kalau bukan? Aku merasa napasku tercekat. Selama ini, Bu Ratna selalu berbicara tentang kestabilan keluarga, tentang skenario, tentang masa depan. Dan kini, ada perempuan lain yang menyebut Mama dalam rencana yang entah apa artinya. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tak ingin Kayla melihat ibunya rapuh. Arka keluar dari kamar mandi, tersenyum seperti biasa. Kamu belum tidur? Aku memandangnya lama. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa asing. Arka, suaraku lirih. Apa ada sesuatu yang perlu aku tahu? Ia terdiam sepersekian detik. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat hatiku semakin tenggelam. Kamu kenapa tanya begitu? Jawabnya akhirnya. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin memintanya jujur. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat yang pelan dan rapuh. Aku cuma ingin kita tetap utuh. Ia memelukku malam itu. Hangat, meyakinkan. Namun di balik pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah aku sedang memeluk seseorang yang perlahan sudah pergi jauh, bahkan sebelum aku menyadarinya. Malam itu aku tak benar-benar tidur. Arka terlelap di sampingku, napasnya teratur seperti tak ada beban apapun. Sementara aku menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun potongan-potongan kejadian yang terasa semakin jelas arahnya. Sinta, Mama. Setelah itu aku tak perlu lagi bersembunyi. Berapa lama semua ini sudah berjalan di belakangku? Pagi harinya, Arka bersikap seperti biasa. Ia bercanda dengan Kayla, mencium keningku sebelum berangkat kerja. Bahkan sempat berpesan agar aku tak lupa makan siang. Perhatian yang sama, senyum yang sama. Tapi kini aku mulai melihat celah-celah kecil yang dulu tak pernah kusadari. Siang itu, tanpa memberitahu siapapun,
Aku memutuskan pergi ke kantor Arka. Alasanku sederhana, mengantarkan berkas yang katanya tertinggal. Tapi sebenarnya, aku ingin melihat sesuatu dengan mataku sendiri. Resepsionis menyambutku ramah. Beberapa karyawan tersenyum hormat. "Pak Arka sedang rapat di lantai 3, Bu," kata salah satu staf. Aku mengangguk dan berjalan menuju lift. Namun langkahku terhenti saat pintu lift terbuka. Di ujung lorong, aku melihat Arka berdiri berhadapan dengan seorang perempuan. Rambutnya panjang, pakaiannya anggun, usianya mungkin lebih muda dariku. Mereka berdiri cukup dekat, terlalu dekat untuk sekedar urusan pekerjaan. Aku tak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku melihat jelas ekspresi wajah Arka. Bukan wajah seorang atasan kepada stafnya. Wajah itu lembut. Perempuan itu tersenyum, lalu menyentuh lengan Arka sebentar sebelum berjalan pergi. Arka berdiri beberapa detik, lalu berbalik datlu. Wajahnya berubah. "Alina, kamu ngapain di sini?" Aku menahan napas agar suaraku tak bergetar. "Aku cuma mengantar berkas," jawabku pelan. Ia menoleh sekilas ke arah lorong tempat perempuan tadi pergi, lalu kembali menatapku. "Kamu sudah lama di sini?" "Cukup lama untuk melihat," jawabku tanpa sadar. Keheningan menggantung di antara kami. "Dia klien," kata Arka cepat. "Proyek kerjasama baru." Aku mengangguk perlahan. "Namanya Sinta." Wajahnya benar-benar kaku sekarang. "Kamu buka ponselku." Pertanyaan itu seperti pisau tipis yang menusuk harga diriku. Bukan karena sakitnya, tapi karena ia tak membantah. "Aku tidak sengaja melihat pesan yang muncul," jawabku jujur. "Aku hanya ingin tahu siapa dia sebenarnya." Arka menghela napas panjang. "Kamu terlalu banyak berpikir. Ini cuma urusan bisnis." "Bisnis yang melibatkan Mama?" tanyaku pelan. Ia terdiam. 1 detik, 2 detik. Lalu ia menoleh ke arah jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. "Ibu memang mengenalnya," katanya akhirnya. "Keluarganya lama bekerja sama dengan keluarga kita." Dadaku terasa semakin berat. Dan apa maksudnya? Setelah semuanya selesai, aku tak perlu bersembunyi. Arka memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu salah paham." Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku tahu aku tidak salah paham. Aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut sesuatu terbongkar sebelum waktunya. Sore itu aku pulang dengan langkah limbung. Di rumah, aku memandangi foto keluarga kami di ruang tengah. Foto yang diambil saat ulang tahun Kayla tahun lalu. Kami bertiga tertawa di depan kue besar, dikelilingi balon warna-warni. Apakah semuanya hanya sandiwara? Ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu pasti sudah tahu tentang aku." Jantungku serasa berhenti. "Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi Mama bilang ini yang terbaik untuk masa depan keluarga." Mama bilang. Tanganku gemetar saat membalas. "Siapa kamu sebenarnya?" Balasan datang cepat.
Aku yang dipilih untuk mendampingi Arka. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Dipilih, bukan dicintai. Dipilih, dan yang memilih bukan suamiku, melainkan ibu mertuaku. Saat itulah aku sadar, ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Ini rencana. Dan aku adalah satu-satunya orang yang belum diberitahu bahwa posisiku sedang dipertaruhkan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak kunyalakan sepenuhnya. Hanya cahaya redup dari sudut ruangan yang menemaniku berpikir. Dipilih untuk mendampingi Arka. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang. Pintu depan terbuka. Arka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang, seolah sudah tahu badai sedang menunggunya di rumah. Kita perlu bicara, kataku sebelum ia sempat membuka sepatu. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Kami duduk berhadapan. Tak ada Kayla di ruang tengah. Ia sudah tidur setelah seharian bermain. Suasana rumah terasa berbeda. Tidak lagi hangat. Tidak lagi aman. Aku dapat pesan dari Sinta. Ucapku langsung. Arka memusap wajahnya. Alina, apa maksudnya dipilih untuk mendampingi Arka? Tanyaku berusaha tetap tenang. Dipilih oleh siapa? Ia tak langsung menjawab. Hanya menatap meja kaca di antara kami. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, katanya akhirnya. Jawaban yang tak menjawab apa-apa. Jadi ini benar. Suaraku mulai bergetar. Ibumu memang mengatur semua ini. Arka menarik napas panjang. Ibu hanya ingin memastikan bisnis keluarga tetap kuat. Dengan mengganti istrinya, tanyaku lirih. Ia menatapku, dan di mata itu aku melihat konflik. Bukan cinta yang membara, bukan juga kebencian, hanya kebimbangan dan tekanan. Keluarga Sinta punya jaringan besar, katanya pelan. Kerjasama ini akan memperluas perusahaan. Ibu melihat ini sebagai peluang. Peluang bisnis? Tanyaku. Atau peluang menggantikan aku? Keheningan menjadi jawaban paling jujur. Aku merasa seperti sedang berdiri di luar tubuhku sendiri. Menyaksikan hidupku runtuh tanpa bisa menghentikannya. Jadi selama ini aku apa, Arka? Tanyaku. Istrimu? Atau hanya fase sebelum pernikahan strategis berikutnya? Ia berdiri, berjalan mendekat, mencoba memegang tanganku. Tidak sesederhana itu. Aku menarik tanganku perlahan. Lalu sesederhana apa? Ibumu bicara soal warisan, soal citra, soal kestabilan. Apakah aku dianggap tidak cukup? Arka terdiam lagi, dan diamnya lebih menyakitkan daripada pengakuan. Keesokan harinya, Bu Ratna memintaku datang. Kali ini nadanya tidak meminta, melainkan memanggil. Di ruang kerjanya yang sama, ia duduk tegak dengan map biru di atas meja. Kamu sudah tahu, katanya tanpa basa-basi. Aku berdiri di depannya,
berusaha menegakkan bahu. "Kenapa ibu melakukan ini?" Ia tersenyum tipis, senyum yang tak lagi terasa hangat. "Karena aku memikirkan masa depan keluarga ini. Dan saya bukan bagian dari masa depan itu." "Kamu perempuan baik, Alina," katanya tenang. "Tapi kamu tidak membawa pengaruh besar. Tidak ada dukungan modal tambahan. Dunia bisnis tidak hanya soal perasaan." Air mataku jatuh juga akhirnya. Saya menikah dengan Arka karena cinta. Dan cinta tidak membayar saham. Jawabnya halus. Kalimat itu seperti palu yang menghantam keyakinanku. "Apakah ibu sudah merencanakan perceraian kami?" tanyaku. Ia membuka map biru itu dan menggesernya ke arahku. "Itu draft perjanjian pembagian aset. Jika kamu memilih pergi dengan baik-baik," katanya, "kamu tetap mendapat jaminan hidup layak. Tapi jika kamu bertahan dan membuat keadaan rumit, warisan Arka bisa dialihkan sepenuhnya, dan kamu tidak akan mendapatkan apapun." Aku menatap kertas itu dengan pandangan kabur. Jadi ini tujuannya, bukan hanya memisahkanku dari suamiku, tapi memastikan aku pergi tanpa hak. "Aku tidak akan menandatangani apapun," kataku pelan namun tegas. Bu Ratna bersandar di kursinya. "Kamu pikir kamu bisa melawan sistem yang sudah kami bangun puluhan tahun?" Aku mengangkat wajahku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. "Mungkin saya tidak punya koneksi," kataku. "Tapi saya punya harga diri." Ia menatapku lama, lalu tersenyum lagi. Kita lihat saja berapa lama harga diri itu bisa bertahan. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar, tapi pikiranku jauh lebih jernih. Ini bukan lagi soal cinta yang retak. Ini perang sunyi tentang posisi, harga diri, dan hakku sebagai istri sah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal penting. Jika aku ingin bertahan, aku tidak bisa lagi menjadi Alina yang polos dan hanya berharap semuanya akan baik-baik saja. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, bibir pucat, bahu yang selama ini terlalu sering menunduk. Selama 5 tahun, aku berusaha menjadi istri sempurna. Tidak banyak menuntut, tidak banyak bertanya, tidak pernah mencampuri urusan bisnis keluarga terlalu dalam karena takut dianggap tak tahu diri. Dan justru itu kesalahanku. Mereka mengira aku tidak mengerti apa-apa. Mereka mengira aku bisa disingkirkan dengan satu map biru dan beberapa angka kompensasi. Mereka lupa satu hal. Aku bukan tamu di keluarga ini. Aku istri sah Arka, ibu dari anaknya. Dan selama ini, aku ikut membantu mengelola proyek-proyek kecil perusahaan, meski namaku jarang disebut. Aku duduk di meja kerja kecil di sudut kamar dan membuka laptopku. Jika Bu Ratna ingin bermain strategi, maka aku juga akan bermain. Tujuanku jelas. Aku tidak akan pergi dengan kepala tertunduk.
Jika mereka ingin menggantikanku demi warisan, maka aku akan memastikan kebenaran terbuka lebih dulu. Keesokan harinya, aku menghubungi seseorang yang sudah tak kutemui. Kak Damar, sepupu jauhku yang bekerja sebagai konsultan hukum perusahaan. Kami bertemu di sebuah kafe tenang. Jadi kamu ingin tahu posisi hukummu? Tanyanya setelah mendengar ceritaku dengan serius. Aku mengangguk. Aku tidak ingin uang mereka, tapi aku juga tidak ingin dipaksa pergi tanpa hak. Kak Damar menghela napas pelan. Sebabmu punya hak atas harta bersama selama pernikahan. Apa pagi kamu ikut terlibat dalam pengembangan beberapa unit usaha? Aku menatapnya kaget. Terlibat? Iya, berbagai proposal lama yang kamu bantu susun awal tercatat di sistem. Nama di dokumen digital awal. Jantungku berdebar. Selama ini aku mengira kontribusiku kecil. Ternyata ada perjak. Tapi, lanjutnya, kalau pihak keluarga mencoba mengalihkan saham sebelum perceraian, itu bisa jadi perminan yang dokan. Aku tersenyum pahit. Kata itu, Li. Apakah aku bisa melawan? Tanyaku pelan. Bisa, jawab tegas. Asal kamu siap menghadapi tekanan. Tekakan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malaknya, Arka masuk ke kamar dengan wajah serius. Ibu tahu kamu menemui konsultan hukum. Aku terdiam. Jadi Bu Ratna sudah mengawasi langkahku. Kamu menyelidikiku sekarang? Tanya Arka. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Jawabku tenang. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Kamu membuat semuanya semakin rumit. Bukankah ini memang satu dirumitkan sejak awal? Tanyaku balik. Ia berani mongkah. Sinta tidak sepakin. Katanya nyapon. Lan, apa? Perempuin ibumu untuk menggantikanku demi ham terah lagi lanyap. Awar tanyap. Dannya menyakitkan. Aku tidak ingin cilangkailah. Katanya tiba-tiba. Kalap itu membuatku membeku. Ti ingin memisahkanmu dari aktifku. Jawabku lirih. Tapi jangan dekan Kaila, usapos pun nakan aku. Ia memejakakan mata. Terlihup lelah. Aku terjebak di Pirina. Asu menatapnya lama. Tidak Arka, kamu memon susuk of diam. The host pertama polikinanya aku konki tekutanai mau nebar. Bahwa aku tidak stabil. Bahwa aku tidak siap menghadapi dunia bisnis keluarga. Beberapa sepupu Arka mulai menjaga jarak. Beberapa kolega memandangku berbeda. Ini bukan lagi sekedar konflik rumah tangga. Ini upaya sistematis untuk melemahkanku. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Aku sudah berhenti menangis diam-diam. Kini aku mencatat semuanya. Setiap pesan, setiap pertemuan, setiap dokumen yang bisa menjadi bukti bahwa rencana ini bukan kebetulan, melainkan rekayasa. Tujuanku kini semakin jelas. Jika mereka ingin menggantikanku demi warisan, maka aku akan membuka permainan ini di hadapan semua orang yang mereka hormati. Dan jika harus memilih antara diam atau berdiri sendirian, aku memilih berdiri
Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya pernikahanku, melainkan harga diriku sebagai perempuan yang tak lagi mau dianggap lemah. Sejak hari itu, aku berhenti menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Aku mulai datang ke kantor lebih sering, bukan sebagai istri direktur utama, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin memahami arus uang, pergerakan saham, dan keputusan strategis yang selama ini hanya dibicarakan di ruang tertutup. Beberapa staf terlihat canggung melihatku duduk di ruang rapat kecil, membaca laporan keuangan tanpa diminta. Tapi tak ada yang bisa melarangku. Namaku masih tercatat sebagai bagian dari tim pengembangan awal. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu. Dalam satu dokumen kerjasama baru, ada draft perjanjian merger dengan perusahaan milik keluarga Sinta. Nilainya besar, sangat besar. Dan di salah satu klausulnya tertulis kalimat yang membuatku tercekat. Penyesuaian struktur kepemilikan saham setelah perubahan status personal pihak utama. Perubahan status personal. Itu bukan bahasa bisnis biasa. Itu bahasa yang sengaja dibuat samar. Aku mencetak salinannya dan menyimpannya di tasku. Malam itu, saat acara makan malam keluarga besar diadakan di rumah Bu Ratna, aku datang dengan senyum paling tenang yang bisa aku buat. Meja panjang penuh hidangan mewah. Semua orang tertawa ringan, membicarakan ekspansi bisnis, proyek baru, dan masa depan cerah keluarga. Sinta ada di sana. Untuk pertama kalinya, ia duduk di meja yang sama denganku. Gaunnya anggun, senyumnya manis, dan Bu Ratna memperkenalkannya sebagai mitra strategis keluarga. Mitra. Aku memandangnya tanpa emosi. Ia membalas tatapanku dengan senyum tipis yang sulit kutafsirkan. Bukan senyum bersalah. Bukan juga senyum menantang. Seolah ia memang sudah merasa berada di tempat yang seharusnya. Di tengah makan malam, Bu Ratna berdiri dan mengetuk gelasnya pelan. Ada kabar baik, katanya penuh wibawa. Keluarga kita akan segera memperluas jaringan melalui kerjasama besar dengan keluarga Pak Surya. Iti ayah Sinta. Beberapa orang bertepuk tangan. Kerjasama ini akan memperkuat posisi kita untuk generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Tatapan beberapa anggota keluarga perlahan beralih ke arahku, lalu ke arah Sinta. Pesannya jelas, meski tak diucapkan. Aku mengangkat gelasku dan tersenyum. Semoga kerjasama ini tidak mengorbankan hal-hal yang lebih penting dari sekedar angka. Ucapku tenang. Ruangan mendadak hening beberapa detik. Bu Ratna tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Tapi aku melihat kilatan ketidaksukaan di matanya. Setelah acara selesai, Sinta mendekatiku di teras belakang. Aku tidak pernah berniat menjadi musuhmu, katanya pelan. Aku menatapnya lurus. Lalu kamu berniat menjadi apa? Ia terdiam sejenak. Aku hanya mengikuti keputusan keluarga. Dan keputusan itu termasuk mengambil suami orang. Wajahnya sedikit berubah,
Tapi Apa tetap menjaga nada suaranya. Aku dijanjikan sesuatu yang besar. Posisi yor jelas, mafapan yang pantaking. Aku tersenyum tipis. Dan kamu percaya semua tatitu tidak akan berubah saat situasinya berunya? Tak pesas kawap. Untur capaka malan itu, saat Apa data kembali ke rumah, ia terlihup gelisah. Kamu mempermalukan ibu tadi, katanya. Aku hanya berbicara jujur. Kamu membuat semua orang lighting. Aku berhenti melangkah di rumang tengah. Apakah kamu nyaman dengan rencana ini, Arka? Akatkah ada lagi? Aku melakukan ini untuk menjaga perusahaan tetap kuat. Jawabnya akhirnya. Dan jika perusahaan kuat tapi keluarga? Tanyaku. Ia tak mampu menjawab. Beberapa hari kemudian, tekanan meningkat. Aku menerima surat resmi dari kuasa hukum keluarga. Isinya undangan mediasi awal terkait penyesuaian struktur keluarga dan kepemilikan aset. Bahasanya nyaus, tapi maksudnya jelas. Mereka ingin mempercepat segalanya. Aku duduk sendirian di kamar malam itu, memandangi Kayla yang tertidur pulas. Wajah kecilki tenang, tak tahu bahwa dunia orang tuanya sedang retak. Air tataku jatuh tanpa suara. Aku sadar satu his patit. Semua pelik yor kukumpulkan belum cukup untuk menghentikan rencana besar ini. Mereka bergerak terlalu cepat, terlalu terstruktur. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memutus Con Pelaman, muncul ketakutan baru dalam dadaku. Bagaimana jika pada akhirnya aku tetap kalah? Bagaimana jika sistem yang mereka bangun memang terlalu kuat untuk ditembus seorang istri yang dianggap tak punya apa-apa? Namun di balik rasa takut itu, ada satu tekad yang semakin mengeras. Jika aku harus jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Dan aku belum mengeluarkan langkah terakhirku. Namun sebelum sempat kususun langkah itu, satu persatu pintu mulai tertutup di hadapanku. Mediasi pertama berlangsung cepat dan dingin. Aku datang bersama Kadamar membawa salinan dokumen yang kutemukan. Di seberang meja panjang itu, Bu Ratna duduk tegak dengan penasihat hukumnya. Arka duduk di samping ibunya, bukan di sampingku. Itu sudah cukup menjelaskan banyak hal. Kami hanya ingin proses ini berjalan baik-baik, ujar kuasa hukum keluarga dengan nada profesional, tanpa keributan yang merugikan reputasi siapapun. Reputasi, selalu reputasi. Aku menyerahkan salinan draft merger yang memuat klausul perubahan status personal. Ruangan hening beberapa detik. Kuasa hukum itu membaca cepat, lalu tersenyum tipis. Itu hanya draft awal, tidak pernah disahkan. Dadaku mencelos. Artinya itu bisa diubah kapan saja, tambahnya. Aku menoleh ke arah Arka. Ia tidak membantah, tidak juga menguatkanku. Ia hanya diam. Seusai mediasi, berita mulai beredar di lingkaran bisnis bahwa aku tidak stabil secara emosional, bahwa aku mencurigai kerjasama profesional sebagai urusan pribadi, bahwa aku sulit diajak bekerja sama. Beberapa rekan yang dulu menyapaku hangat,
kini menjaga jarak. Tekanan itu terasa nyata, bukan dengan teriakan, tapi dengan pemucilan. Di rumah, suasana semakin berat. Arka lebih sering menginap di apartemen dekat kantor dengan alasan pekerjaan. Kayla mulai bertanya, "Papa sibuk terus ya, Ma?" Aku memeluknya erat. "Iya sayang, Papa lagi banyak urusan." Hatiku terasa remuk setiap kali harus menyederhanakan kenyataan untuk anak kecil yang belum mengerti arti pengkhianatan. Suatu sore, aku menerima pesan dari Sinta. "Semua ini sudah terlalu jauh. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini." Aku membalas singkat, "Kamu masih bisa mundur." Balasannya datang lama. "Tidak semudah itu. Kontrak keluarga kami sudah hampir final." Kontrak. Jadi ini benar-benar transaksi besar. Malam itu, Arka akhirnya pulang. Aku menunggunya di ruang tamu. "Apakah kamu sudah memutuskan?" tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata lelah. "Ibu sudah mengatur semuanya. Jika merger ini gagal, perusahaan bisa kehilangan banyak." "Dan jika pernikahan kita gagal?" tanyaku. Ia memejamkan mata. "Aku tidak bisa melawan ibu." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan sisa harapanku. Bukan karena ia berselingkuh, tapi karena ia memilih tunduk. Aku berdiri perlahan. "Kalau begitu, setidaknya jujurlah. Jangan lagi bilang kamu terjebak. Kamu sedang memilih." Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar sendirian. Dokumen yang kukumpulkan belum cukup kuat. Dukungan keluarga besar tidak ada. Arka tidak berdiri di sisiku. Sinta sudah terlalu dalam terikat kontrak. Semua jalur yang kucoba seolah buntu. Dan di tengah keheningan malam itu, aku mulai menyadari satu kenyataan paling pahit. Mungkin satu-satunya langkah terakhir yang tersisa bukanlah melawan mereka di meja hukum, melainkan mengambil keputusan yang paling menyakitkan bagi diriku sendiri. Keputusan yang bisa membuatku kehilangan segalanya. Atau justru menyelamatkan martabatku untuk selamanya. Malam itu aku tidak menangis lagi. Ada titik di mana air mata berhenti, bukan karena luka sudah sembuh, tapi karena hati sudah lelah berharap. Aku duduk di lantai kamar Kayla, menatap wajah putriku yang tertidur lelap. Rambutnya tergerai di bantal kecil berbentuk awan. Tangannya menggenggam boneka favoritnya. "Aku tidak akan membiarkan kamu tumbuh dalam kebohongan," bisikku pelan. Disitulah aku mengambil keputusan paling sulit dalam heputku. Aku akan pergi, bukan karena aku kalah, tapi karena aku menolak menjadi bagian dari sandiwara yang mereka susun. Keesokan paginya, aku menemui Kak Damar lagi. "Aku ingin mengajukan gugatan cerai," kataku tanpa ragu. Ia menatapku dalam, memastikan aku tidak berbicara karena emosi sesaat. "Kamu yakin?" Aku tidak mau lagi memperjuangkan seseorang yang tidak memperjuangkan aku. Kalimat itu terasa seperti pisau yang memotong sisa perasaanku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tegas. Namun keputusanku belum selesai di situ. Aku juga ingin membuka fakta tentang klausul meput itu. Lanjutku. Jika mereka ingin reputasi tetap bersih,
maka mereputasi tidak akan diam. Beberapa hari kemudian, surat gugatan resmi dikirimkan. Reaksi datang cepat. Bu Ratna menelponku untuk pertama kalinya dengan suara yang tak lagi setenang biasanya. "Kamu membuat kesalahan besar," katanya. "Tut, tidak, Bu," jawabku pelan. "Saya hanya berhenti menjadi pion." Ia terdiam. "Kamu pikir dengan pergi cokat tanyang?" "Aku tidak sedang mencari kemenangan. Aku mencari ketenangan." Malam itu Arka datang ke rumah dengan wajah pucat. "Kamu benar-benar mengajukan cerai?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku tidak pernah ingin sampai di titik ini," katanya lirih. "Aku juga tidak," jawabku jujur. "Tapi kamu sudah memilih jalanmu." Ia duduk lemas di sofa. "Kalau kamu pergi, merger bisa batal. Keluarga Sinta tidak akan melanjutkan kerjasama kalau ini jadi skandal." Aku menatapnya lama. Jadi akhirnya yang ia takutkan tetap soal bisnis. Kalau kerjasama itu memang hanya bisa berdiri di atas penghancuran rumah tangga orang lain, mungkin memang tidak layak dipertahankan, kataku. Beberapa hari setelah berita gugatan menyebar, situasi berubah drastis. Keluarga Sinta menarik diri sementara. Mereka tidak ingin nama mereka terseret dalam konflik publik. Media bisnis mulai berspekulasi. Tidak ada yang tahu detailnya, tapi cukup untuk membuat investor bertanya-tanya. Tekanan yang dulu hanya kurasakan sendiri, kini mulai berbalik arah. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna mengundangku datang, bukan sebagai pihak yang ditekan, mainkan sebagai pihak yang diperhitungkan. Di ruang kerjanya yang sama, ia menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" tanyanya. "Ya," jawabku mantap. "Kamu menghancurkan rencana besar keluarga ini." Aku menarik napas dalam. "Saya tidak menghancurkan apapun, Bu. Saya hanya menolak dikorbankan." Keheningan mengisi ruangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajahnya. Keraguan. Namun di balik semua perubahan itu, satu kata menyakitkan. Arka tidak memintaku bertahan. Ia tidak mengejarku. Ia hanya terdiam, terhimpit antara ibunya dan keputusan yang tak pernah ia berani ambil sendiri. Dan disitulah klimaks hidupku benar-benar terasa. Aku telah memilih pergi demi martabatku, tapi kepergianku mungkin berarti kehilangan cinta yang dulu ku percaya selamanya. Kini hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah aku benar-benar akan keluar dari rumah ini sebagai perempuan yang bebas, atau sebagai perempuan yang sendirian? Pertanyaan itu terus mengikutiku saat aku mengemasi pakaian ke dalam koper besar berwarna abu-abu. Setiap lipatan baju terasa seperti konangan, 5 tanganan, tawa, air mata, harapan. Kayla duduk di tempat tidur, memeluk bonekanya. "Kita mau kemana, Ma?" tanyanya polos. Aku tersenyum, walau dadaku terasa sesak. "Kita mau tinggal di tempat yang lebih tenang dulu, sayang." Ia mengangguk tanpa banyak tanya. Anak kecil seringkali lebih kuat dari yang kita kira. Sore itu, sebelum aku benar-benar pergi, Arka berdiri di ambang pintu kamar. "Kamu tidak perlu pergi sejauh ini," katanya pelan. Aku menatapnya. Wajah yang dulu menjadi rumahku, kini terasa seperti persimpangan yang tak kupilih lagi. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak lagi memilihku.
jawabku lembut. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menggenang di matanya. Aku salah, katanya lirih. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir ibu hanya mengatur bisnis, bukan hidup kita. Tapi kamu tetap membiarkannya, jawabku tanpa marah. Ia mengangguk pelan. Aku membatalkan merger itu, katanya tiba-tiba. Aku membeku. Keluarga Sinta sudah menarik diri sepenuhnya. Investor memang kecewa, tapi kubu marah besar. Tapi aku tidak peduli lagi. Jantungku berdebar kencang. Kamu baru menyadari ini setening tipes? Tanyaku. Aku menyadari bahwa kalau aku terus diam, aku akan kehilangan kamu dan Kayla selamanya. Keheningan menggantung di antara kami. Aku tidak ingin kamu kembali karena tekanan, kataku pelan. Aku ingin kamu berdiri creation. Ia melangkah pelakat. Kali ini aku memilihmu. Kalimat terdengar berbeda dari semua pembelaannya sebelumnya. Tidak ada lagi alasan tentang saham, tidak ada lagi tentang reputasi. Hanya kalimat sederhana itu. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Bu Ratna datang ke apartemen kecil yang kusewa sementara. Tanpa rombongan, tanpa penasihat hukum, tanpa do mutiara kebanggaannya. Ia duduk di kursi reputu dengan postur saing tatik biasanya. Saya salah menilai kamu, katanya pelan. Aku terdiam. Saya terlalu fokus pada angka, terput gedisa gado, hilangan anger-ansur sendiri. Itu bukan persintaan maaf poratis. Tidak ada air mata, tapi ada pengakuan. Saya tidak akan mencampuri pernikahannya Fkati lanjutnya. Warisan bukan alasan untuk menghancurkan keluarga. Aku menatapnya lama. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak pan berbicara dengan musuh. Aku menarik napas panjang. Saya tidak pernah menginginkan harta keluarga ini, Bu. Saya hanya ingin dihargai. Ia mengangguk pelan. Proses perceraian yang Spots dadajukan, akhirnya kami cabut bersama. Bukan karena tekanan, tapi karena kami sepakat memulai ulang dengan batas yang jelas. Aku tidak kembali ke rumah besar itu sebagai perempuan yang kalah. Aku kembali sebagai perempuan yang pernah berani pergi. Dan anehnya, justru setelah aku memilih diriku sendiri, aku tidak lagi merasa sendirian. Karena kali ini, jika Arka berdiri di sampingku, itu bukan karena rencana siapapun, melainkan karena pilihannya sendiri. Dan disitulah aku akhirnya memahami sesuatu yang dulu tak pernah benar-benar kupahami tentang cinta. Cinta bukan soal siapa yang paling kuat mempertahankan, bukan soal siapa yang paling berkuasa mengatur, dan bukan pula soal harta yang diwariskan turun-temurun. Cinta adalah tentang siapa yang berani memilih, bahkan ketika pilihan itu bisa membuatnya kehilangan segalanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai itu. Rumah besar 2 lantai itu masih berdiri megah seperti dulu. Tapi suasananya berbeda. Tidak lagi terasa seperti panggung sandiwara yang penuh kepura-puraan. Aku kembali bukan sebagai perempuan yang takut digantikan. Aku kembali sebagai perempuan yang pernah berani berjalan keluar
sambil membawa harga dirinya. Arka berubah, bukan berubah karena takut kehilangan bisnis, tapi karena ia akhirnya belajar berdiri tanpa bayang-bayang ibunya. Ia mulai membatasi campur tangan keluarga dalam keputusan rumah tangga kami. Ia bahkan memisahkan sebagian kepemilikan sahamnya dari struktur lama. Memastikan tak ada lagi klausul samar yang bisa dipakai untuk menekan siapapun. Suatu malam, saat kami duduk bertiga di ruang keluarga, aku, Arka, dan Kayla, putriku tiba-tiba berkata polos, "Sekarang papa lebih sering senyum ya." Aku dan Arka saling pandang, dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa jujur. Bu Ratna pun perlahan berubah. Ia masih tegas dalam urusan bisnis, tapi tak lagi mencampuri wilayah yang bukan miliknya. Hubungan kami tidak menjadi sangat hangat, tapi menjadi dewasa. Dan itu sudah cukup. Suatu sore, aku berdiri di balkon yang sama tempat aku dulu merasa ada retakan kecil dalam rumah tanggaku. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman belakang. Dulu, di tempat ini, aku merasa seperti memeluk seseorang yang perlahan menjauh. Kini, aku berdiri dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu jika suatu hari cinta itu goyah lagi, aku mampu berdiri sendiri. Aku pernah hampir digantikan demi warisan, pernah dianggap tidak cukup demi angka-angka di atas kertas, pernah diposisikan sebagai penghalang rencana besar keluarga. Tapi pada akhirnya, aku menyadari satu hal paling penting. Perempuan tidak pernah benar-benar kalah ketika ia berani memilih dirinya sendiri. Warisan bisa dibagi, saham bisa dipindahkan, kontrak bisa dibatalkan. Namun, harga diri yang dijaga dengan keberanian akan selalu menjadi milik kita selamanya. Dan jika ada yang bertanya padaku hari ini, apa yang paling menyakitkan dari semua itu? Bukan perselingkuhannya, bukan rencana penggantianku, bukan ancaman kehilangan harta. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku hampir lupa bahwa aku berharga. Untungnya, sebelum semuanya terlambat, aku memilih bangkit. Dan sejak hari itu, rumah ini bukan lagi tempat yang harus kupertahankan mati-matian. Rumah ini adalah tempat yang kupilih, dan tempat yang memilihku kembali.